Halo, selamat malam semuanya. Kembali bertemu dengan saya, David Santosa, Ketua Umum LSM Berjaya. Pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan dari sahabat-sahabat kita yang berjuang di garda terdepan, yaitu dari tim medis. Dan juga ada pesan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengenai keringanan kredit untuk leasing. Ya, teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan ini, bagi Anda yang saat ini sudah ada di layar bersama-sama dengan saya, mari saya mohon untuk supaya bisa dibagikan terlebih dahulu live ini kepada sahabat-sahabat kita di FB, supaya mereka bisa mengikuti dan mendengar dari berita-berita yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Mohon dibantu, silakan dibagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda semuanya, sehingga live ini bisa terlihat dan terbaca oleh teman-teman kita semua. Semakin banyak semakin bagus, karena di sini saya ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari sahabat-sahabat kita yang saat ini berjuang di dalam tim medis, di mana mereka harus betul-betul konsentrasi, betul-betul bekerja keras, betul-betul berusaha keras agar bisa menyelamatkan saudara-saudara atau keluarga kita yang mungkin terpapar dan positif COVID-19. Mari silakan ini dibagikan agar banyak didengar bagaimana mereka tim medis ternyata memiliki keluhan tersendiri yang mungkin bagi kita belum pernah kita belum pernah mendengar secara langsung. Nanti akan saya putar suara dari mereka, suara dari salah satu anggota tim medis yang sepertinya saya perkirakan ibu ini berada di posisi di Jawa Timur kalau mendengar dari bahasanya. Kenapa saya tidak bisa mengerti secara pasti? Karena rekaman ini saya dapatkan dari seorang teman saya yang dia katakan, Pak David, mohon dibantu. Ada dari tim medis bercerita kepada saya seperti ini. Nah, kebetulan teman saya mengerti, beberapa kali saya live mengenai COVID-19 atau corona, virus corona yang saat ini sedang menjangkit dan berkembang di negara kita. Dan diharapkan melalui live ini bisa pesan-pesan dari sahabat tim medis itu bisa tersampaikan kepada masyarakat luas, agar bisa, harapannya adalah bisa mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, bagaimana supaya kita menghindari agar tidak terpapar virus corona atau yang dikenal dengan coronavirus disease 19, COVID-19. Mari silakan dibagikan terlebih dahulu agar bisa banyak yang mendengarnya. Silakan teman-teman, kita bisa juga ikut berpartisipasi, berkontribusi untuk bangsa dan negara kita dengan cara-cara kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa yang kita sudah ketahui dengan pasti, ya. Hati-hati jangan sampai kita menyampaikan mengenai virus corona ini ternyata yang kita sampaikan adalah berita-berita hoax atau berita-berita bohong, karena itu bisa membahayakan, bahkan bisa memberikan ketakutan-ketakutan
kepada seluruh elemen masyarakat yang akhirnya bisa menjadikan kekacauan tersendiri. Jadi jika kita akan menyampaikan berita, setidaknya berita itu sudah kita terima dengan mantap, kita ketahui kebenarannya, dan kita mengerti bagaimana apa yang harus kita sampaikan agar bisa disampaikan dan diterima oleh masyarakat itu dengan baik, dengan jelas, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu, tidak menimbulkan ketakutan-ketakutan yang justru membuat masyarakat panik. Jadi saat ini data yang kemarin saya terima sudah terjangkit sekitar 2.000 lebih, dan ada yang meninggal sekitar 200. Tapi harapan dari saya juga dan juga dari teman-teman tim medis, janganlah kita terlalu panik, karena kemarin salah satu pakar marketing ya, Tung Desem itu mengatakan bahwa hati yang gembira merupakan obat yang baik. Ya, jadi kita jangan terlalu berpikiran yang berandai-andai yang tidak baik ya. Justru itu bisa memicu kondisi kita lebih buruk. Jadi kita tetap harus sehat, kita tetap harus stamina harus bagus dan berpikiran positif ya, sehingga kondisi kita akan berangsur-angsur lebih cepat membaik. Tung Desem Waringin ya. Ya, seperti suaranya kecil seperti ini, kedengaran nggak? Halo, tadi jatuh handphone saya soalnya. Kedengaran? Dengaran ya? Kok gak dengar sama sekali? Halo? Sebentar ya, saya ambil headset dulu, mungkin karena headsetnya nggak bagus. Sebentar. Oh, udah gede, udah jelas, udah besar suaranya ya. Oke. Ya, seperti biasa, kita berjumpa lagi di malam hari ini dengan saya, David Santosa, Ketua Umum LSM Berjaya. Saat ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, yang jelas, pertama kali yang ingin saya sampaikan dan saya beritakan kepada teman-teman sesama pengguna dari medsos, mari kita menyampaikan berita-berita yang positif kepada masyarakat, berita-berita yang membangun kepada masyarakat, berita-berita yang bisa memberikan kekuatan kepada masyarakat agar kita tidak perlu terlalu khawatir, terlalu panik dengan apa yang fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini,
yaitu dengan merebaknya virus corona. Jadi kita jangan terlalu justru membuat masyarakat panik ya. Sebetulnya virus corona itu memang sesuatu kalau dibilang menakutkan ya menakutkan, karena perkembangannya sangat cepat sekali, dan kemudian masa itunya hanya beberapa hari kemudian orang bisa meninggal. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah seperti yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu physical distancing atau social distancing. Kita bisa menjaga diri kita sendiri ya. Kita bisa menjaga diri kita agar kita tidak tertular. Bagaimana caranya? Sudah diberitakan berkali-kali ya, yaitu yang pertama kali pasti adalah hindari berkumpul dengan orang yang dalam kapasitas yang banyak. Mungkin kalau bisa hindarilah kita berkumpul di atas 10 orang. Kemudian terutama lagi jika di wilayah kita ada orang yang baru datang dari luar daerah, misalnya dari Jakarta, otomatis orang itu masuk dalam kategori ODP, orang dalam pemantauan, seperti yang telah disampaikan oleh beberapa media dan juga kemarin Pak Ganjar sendiri juga menyampaikannya. Nah, orang ini harus menjalani isolasi diri terlebih dahulu. 14 hari dia harus isolasi diri terlebih dahulu di dalam rumah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk kembali menguatkan stamina tubuhnya dia. Dan jika memang dia itu ternyata terpapar oleh corona, positif corona, maka dia tidak menularkan kepada terlalu banyak orang. Ya, karena apa? Karena mungkin ada jenis orang yang mungkin staminanya kuat sekali. Mungkin dia sebetulnya sudah tertular itu. Tetapi karena kondisi staminanya kuat, kesehatannya bagus, jadi apa? Dia tampak seperti orang biasa. Dia tampak sehat seperti biasa. Tetapi yang berbahaya adalah jika dia keluar dan berkumpul dengan orang banyak, berkerumun dalam orang banyak. Nah, orang-orang yang bersentuhan atau orang-orang yang berinteraksi dengan dia ini, kebetulan ada orang yang memiliki kesehatan yang kurang bagus atau stamina kurang bagus, orang ini bisa langsung tertular dengan cepat. Nah, disitulah bahayanya. Makanya untuk mengurangi penyebaran virus, lebih baik orang-orang yang dari luar kota yang statusnya ODP berdiam dirilah terlebih dahulu, 14 hari ada di dalam rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengurangi penyebaran, karena penyebaran dari virus ini bukan melalui media yang lain-lain, tapi inang yang digunakan adalah tubuh kita. Kitalah yang menjadi sumber penyebarnya. Dari mana? Dari kita bersin, dari kita kotor atau bagaimana, kitalah yang menyebarkannya. Maka itu hindarilah keluar rumah terlalu yang tidak begitu penting, janganlah keluar rumah. Berdiam dirilah terlebih dahulu di dalam rumah. Ikuti anjuran pemerintah seperti itu. Ya. Nah, kemudian anjuran yang lainnya, hindari bersalaman untuk saat ini. Sementara ini jangan dulu bersalaman. Karena apa? Karena takutnya tangan dengan tangan, salah satu tangan ada yang kotor atau mungkin dia sudah terpapar oleh virus itu secara tidak sengaja. Karena bersalaman, akhirnya virus terbawa oleh orang lain ini. Dan kemudian virus itu masuk melewati mata, hidung, dan mulut. Setelah bersalaman atau memegang barang-barang yang lain yang kotor, kemudian mengusapkan ke wajah kita bisa langsung tertular. Ya. Bagaimana untuk mencegahnya? Banyak cara. Salah satunya adalah setelah kita bepergian, setelah kita keluar, maka kita cuci tangan terlebih dahulu. Ya. Jika kita tidak sempat cuci tangan, usahakanlah selalu membawa cairan antiseptik atau yang dikenal dengan nama hand sanitizer. Sekarang sudah mulai beredar banyak, jangan khawatir. Kalau kemarin mungkin diborong oleh orang yang spekulasi ya,
nggak tahu mau diminum atau mau diapain, semua diborong semua, ada yang beli 5, ada yang beli 10, ada yang beli 20. Sekarang sudah mulai ada lagi ya. Jadi jangan panik. Sekarang sudah mulai ada. Gunakan hand sanitizer di saat kita selesai atau dari berkegiatan, langsung semprot tangan. Supaya apa? Supaya tangan kita bersih untuk sementara waktu tapi ya. Karena setelah ini tentunya akan lebih baik jika kita mencuci tangan kita dengan deterjen atau dengan sabun ya. Seperti itu. Nah, untuk mengurangi yang lainnya, kita mungkin yang biasa kita makan di warung, kemudian jangan sekarang nggak makan di warung, jangan. Roda ekonomi tetap harus berputar ya. Kita tetap kok bisa, cuman sekarang diganti polanya. Kalau kita biasa makan di tempat-tempat warung-warung yang mungkin kebersihannya mungkin, mohon maaf, kebersihannya mungkin kurang terjamin atau kurang terjaga, sekarang marilah beli dibungkus, bawa pulang, kita makan dan nikmati di rumah ya. Masih ada beberapa banyak cara, yaitu salah satunya setelah kita selesai bepergian, kita masuk, buka baju, kita masuk, kemudian kita mandi. Jangan berdiam diri terlebih dahulu, kita langsung mandi, baju langsung ditaruh di tempat yang baju kotor, langsung dicuci, usahakan langsung dicuci. Nah, seperti itulah cara-cara kita bisa mengurangi penyebarannya. Ya, mengurangi penyebarannya. Nah, teman-teman semua, penyakit ini bukan tergolong penyakit yang ibaratnya memalukan atau bagaimana ya. Jadi sampai kemarin beberapa ada orang yang takut mengakui kalau dia itu sebetulnya ODP, atau dia itu mungkin mengalami demam tinggi, dia takut mengakui itu. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat dia pergi ke dokter atau pergi ke rumah sakit, dia berbohong untuk keamanannya. Supaya apa? Supaya dia tidak dideteksi, supaya dia tidak diberitahu bahwa oh kamu kena sakit corona, malu atau bagaimana. Nah, tapi itu justru membahayakan. Siapa yang berbahaya di situ? Tim medis berbahaya. Kenapa? Karena tim medis ini kita secara jujur dan terang-terangan kita harus berterima kasih kepada mereka, baik dokter maupun perawat maupun yang lainnya yang bertugas di rumah sakit ataupun di rumah sakit yang ditunjuk. Karena apa? Mereka lah yang diharapkan bisa menolong, bisa mengobati dan bisa menyelamatkan pasien-pasien itu. Nah, tetapi jika ternyata tim medis ini tidak menerima atau tidak mengalami perlindungan yang bagus, justru membahayakan mereka. Ingatlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, ingatlah bahwa mereka juga memiliki keluarga di rumah yang menunggu mereka juga di rumah. Jadi harapan daripada tim medis juga dan kita semua, jujurlah pada saat kita memeriksakan diri. Di sini saya akan putarkan rekaman dari seorang teman ya, bagaimana duka seorang tim medis yang bertugas di sebuah rumah sakit di Jawa Timur. Silakan didengarkan ya, semoga ini bisa terdengar ya. Kita itu nggak iso kerja dewi, nggak iso. Kita tim medis itu nggak iso, butuh bukan hanya semprot kono semprot kene, bukan iku tok. Ngerti koncoku panike koyo opo. Pasien itu nggak mau jujur kalau dia punya riwayat keluarga ada yang PDP. Pasien itu nggak jujur. DP pasien itu gak jujur, lek ada riwayat suka bepergian keluar kota.
APD, bukan hanya butuh sosialisasi ke masyarakat itu. Karena kita nggak mungkin kerja dewe, banyak orang-orang hebat di luar itu banyak. Saiki percuma APD ono sing ngenei, ono sing ini percuma. Nggak ada kesadaran sing menyadarkan masyarakat dari orang-orang dekat sekitar, nggak bakal jalan. Ya, teman-teman semuanya, ini satu rekaman dari sahabat kita di tim medis ya. Dia mengeluhkan seperti ini. Kita tim medis itu tidak bisa bekerja sendiri, hanya semprot sana, semprot sini. Ngerti koncoku panike kaya apa? Kalau dia punya riwayat keluarga, ada yang PDP, pasien itu gak jujur. Ada pasien PDP tidak jujur, sehingga setelah diperiksa dan petugas medis itu tidak menggunakan APD mungkin ya, atau mungkin tidak bersiap-siap, jadi kaget setelah tahu ternyata orang itu adalah positif. Dan ini yang sangat disesalkan. Bukan hanya butuh APD, bukan hanya butuh sosialisasi yang ke masyarakat itu. Karena kita nggak mungkin kerja dewe, banyak orang-orang hebat di luar itu banyak. Saiki percuma APD ono sing ngenei, ono sing ini percuma. Nggak ada kesadaran sing menyadarkan masyarakat dari orang-orang dekat sekitar, nggak bakal jalan. Ya, terjemahkan. Jadi begini, Pak Dul Kemit, ya walaupun APD itu ada, tapi percuma jika tidak ada kejujuran dan tidak ada sosialisasi di masyarakat. Ya, seperti itu. Ya. Bukan hanya butuh APD, bukan hanya membutuhkan APD saja, tetapi butuh sosialisasi supaya masyarakat mengetahui bagaimana itu bahayanya corona dan bagaimana cara-cara penanggulangannya, mengurangi penyebarannya. Supaya apa? Supaya penyakit ini atau virus ini segera selesai. Karena coba Anda bayangkan ya, satu tim medis, satu orang ya, dia menggunakan APD itu tidak bisa lepas dalam 5 jam kalau saya nggak salah dengar infonya. Jadi 5 jam badan harus dibungkus seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan, kemarin seorang teman mengatakan seperti di sauna. Karena semua harus berangkap-rangkap ya, semua ditutup semua. Bahkan untuk buang air kecil pun mereka harus nahan. Karena apa? Karena kalau buang air kecil berarti buka semua lagi APD-nya. Dan itu mungkin tidak diizinkan untuk standar operasionalnya. Nah, untuk itu makanya harapan kita semua, bukan hanya harapan tim medis, bahkan harapan pemerintah Indonesia, supaya corona bisa selesai secepatnya, bisa diatasi secepatnya dengan bantuan obat-obatan maupun dengan cara-cara medis, itu bisa selesai sehingga Indonesia bisa segera beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Roda ekonomi bisa bergerak kembali, aktivitas-aktivitas bisa bergerak kembali, hubungan sosial masyarakat bisa bergerak kembali, sehingga kita tidak ditakutkan lagi. Karena saat ini sepertinya semua terjangkit satu ketakutan. Ya, satu ketakutan bahwa kena corona berarti, begitu kena berarti langsung kena hukuman mati. Enggak. Ya, tidak harus seperti itu. Karena apa? Karena tim medis sudah bersiap, dia sudah berjuang. Kalau toh memang sampai ada yang dipanggil oleh Tuhan, itu memang di luar wilayah kita. Tapi minimal tim medis sudah bergerak, tim medis sudah berusaha, tim medis sudah bekerja. Pemerintah pun juga sudah bekerja dengan sekuat tenaga. Jokowi sudah mendirikan rumah sakit di Pulau Galang. Ya, rumah sakit yang didirikan tidak lebih dari 20 hari.
Untuk apa? Nanti untuk pengobatan di situ, untuk isolasi di situ. Ya, sudah pemerintah sudah menerapkan itu semua. Tiap-tiap pemerintah daerah sudah dihimbau, dan bahkan pemerintah daerah selalu menghimbau kepada masyarakat-masyarakat di daerah. Kalau di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar berkali-kali dia mengeluarkan rekaman videonya. Ayo sekarang jangan berkumpul, kurangi kumpul-kumpulnya, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga stamina, itu yang penting. Jaga stamina, jaga kesehatan, jaga kebersihan, mulailah hidup sehat, cuci tangan, ya, baju langsung dicuci, langsung mandi. Itu sudah himbauan-himbauan pemerintah sudah disampaikan berulang-ulang kali. Supaya apa? Supaya kita bisa segera memutus memutus penyebaran atau perkembangan dari virus corona ini. Dan yang terakhir yang tadi saya dapatkan itu adalah dari seorang perawat. Entah perawat atau dokter, saya kurang begitu memahami, tapi yang jelas dia menamakan dirinya tim medis. Jadi orang ini bertugas di suatu rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan untuk menerima pasien yang terpapar COVID-19. Ya, tim medis ini pernah dia bersama teman-temannya pernah memeriksa satu orang dan ternyata orang itu adalah PDP. Jadi udah positif mungkin. Tetapi orang itu tidak mau mengakui pada saat ditanya demam bagaimana, pernah tidak keluar kota, tidak mengatakan tidak, atau pernah tidak orang dari luar kota yang datang di wilayahnya, dia tidak mau mengakui semua. Tetapi setelah dicek positif, nah mereka kelabaan. Ya, karena tidak semuanya menggunakan ADP tentunya. Alat pelindung diri tidak semua dokter dan perawat dan staf-staf di rumah sakit menggunakannya, belum tentu semuanya seperti itu. Nah, ini yang dibutuhkan kerjasama dari masyarakat supaya bisa bersama-sama membantu dan mendukung agar tim medis juga ibaratnya tidak kecolongan. Ya, ini ada karikatur sedikit yang saya dapatkan juga tadi kiriman dari seorang teman. Ini karikaturnya. Selain demam, Bapak baru datang dari luar kota? Tidak. Ya. Ketidakjujuran adalah awal malapetaka yang panjang. Kenapa malapetaka yang panjang? Karena ini akan memberikan efek karambol. Ya. Efek karambol dalam arti Anda sebagai pasien akan diobati terlambat karena tidak mengetahui, karena Anda tidak jujur. Itu yang pertama. Yang kedua akan memberikan efek kepada perawat maupun dokter. Mereka akan terpapar dan itu akan lebih berbahaya lagi. Ya, itu akan lebih berbahaya lagi. Tambahan juga dari Pak Chandra, mohon bantuan kepada semua masyarakat Indonesia, tentunya bukan semua bangsa ya, Indonesia itu cuma satu kok, semua bangsa, agar mau bekerja untuk menanggulangi virus ini dengan cara bicaralah jujur. Kalau merasa sakit jangan segan-segan periksa ke dokter atau rumah sakit. Kalau merasa kurang sehat, bicara sejujurnya kepada tim medis. Tim medis tidak akan bisa menangani dengan sempurna bila Anda bicara tidak jujur, karena yang akan menjadi korban pertama adalah tim medis yang menolong Anda bila Anda tidak jujur. Nah, ya. Jadi tolong perhatikan, tolong ingat-ingat ini baik-baik. Jika Anda mengalami hal-hal yang tidak enak, mungkin demam tinggi beberapa hari, kemudian tenggorokan kering, batuk kering. Nah, itu segeralah Anda memeriksakan diri Anda. Ya, jangan Anda menahan, atau karena Anda merasa takut atau malu justru Anda tidak mau ke rumah sakit. Itu justru akan membahayakan diri Anda sendiri. Dan jika Anda ada di rumah sakit itu, katakan sejujurnya apa yang Anda rasakan, sehingga tim medis tahu dan tim medis mengerti tindakan apa yang akan diambil untuk menyelamatkan diri Anda. Jangan Anda tutupin. Itu berbahaya buat Anda sendiri, juga berbahaya untuk tim medis, dan juga berbahaya untuk keluarga dan orang Anda, ya, orang-orang di sekitar Anda. Ya, hal-hal seperti itu mohon diperhatikan, dan jangan lupa banyak minum air hangat atau banyak minum air.
Ya, supaya apa? Supaya tenggorokan ini tetap basah dan tidak kering, dan kemudian virus itu tadinya menempel di tenggorokan bisa terdorong masuk ke dalam asam lambung dan dia akan dinetralkan oleh asam lambung. Ya, jadi jangan begitu takut-takut sehingga menyebabkan Anda tidak bisa berbuat yang baik. Ya, nah, saya akan sedikit menjawab beberapa pertanyaan yang di sini. Ya, Rian Abdul Laut, selamat malam. Kasihan sekali perawat itu, maaf mau tanya, apakah orang bisa memeriksakan diri untuk meyakin tubuhnya sehat karena kerja keluar kota? Ya, sebaiknya memang Anda cek bisa. Jadi tanda-tandanya yang pertama, jika Anda merasa flu atau tenggorokan kering, batuk, suhu tinggi, demam, segeralah periksakan. Tidak apa-apa, kontrol aja nggak apa-apa. Cek. Untuk apa sih? Untuk keselamatan Anda sendiri kok. Untuk hidup Anda sendiri, untuk diri Anda sendiri, dan untuk sekitar Anda. Ya. Dan di Jawa Tengah kemarin sudah beberapa ribu orang masuk dari Jakarta. Ya, dari tempat-tempat yang lain juga, bukan hanya Jakarta. Nah, sebisa mungkin Anda yang baru datang dari luar kota itu, marilah bekerja sama dengan sekitar Anda boleh mengisolasi diri Anda sendiri 14 hari. Ya, 14 hari supaya stamina Anda pulih, stamina Anda bisa dicek, dikontrol, Anda merasa sehat, barulah Anda bisa beraktivitas normal dengan catatan tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap jaga stamina tubuh Anda. Dulgemit COVID-19 itu bukan HIV, betul, bukan HIV, cuman ini penyebarannya juga yang berbahaya, yang mungkin bisa menyebabkan orang cepat sekali terpapar. Nah, untuk memutus itu tadi, ya, tadi yang saya katakan, untuk memutus itu adalah cara-caranya seperti yang terdepan tadi. Nah, sahabat-sahabatku di FB, ya, kita juga beberapa hari ini ada yang mengatakan bagaimana ini kredit perbankan katanya mendapatkan keringanan atau bagaimana, bunga atau cicilannya ada relaksasi selama 1 tahun atau bagaimana. Nah, itu sudah berjalan di Jawa Tengah, dan hari ini saya dapatkan rekaman dari Pak Ganjar, keringanan untuk yang kredit lewat leasing. Mari silahkan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya bilang kebijakan keringanan kredit baru bisa untuk bank. Nah, sekarang untuk leasing atau perusahaan pembiayaan sudah bisa. OJK sudah mengeluarkan petunjuk teknisnya. Saya sudah memegang surat keputusannya. Jadi kepada Bapak Ibu yang punya pinjaman leasing, mungkin kredit kendaraan, kredit usaha dan lain-lain, bisa mengajukan keringanan kredit. Silahkan menghubungi pihak leasing, sampaikan permohonannya. Saya meminta semua leasing yang ada di Jawa Tengah membantu masyarakat. Jangan ada yang mempersulit. Sekali lagi, jangan ada yang mempersulit. Kalau ada yang mempersulit, laporkan saya atau OJK. Nomornya ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan nomornya ya, tadi kurang jelas ya. Mari silakan dicatat. Untuk WhatsApp, WA 081 157 157 157 ya. OJK bisa dihubungi lewat WA dengan nomor 081 157 157 157. Ini loh. Assalamualaikum. Sorry, masih ada lagi tinggalan. Jangan ada yang rekan saya atau OJK.
PIC OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY 081 126 00051 ya. Ini kontak layanan OJK jika Anda mengalami kendala. Jika Anda mengalami kendala di dalam kredit leasing ya, silakan hubungi via WA 081 157 157 157. Untuk PIC-nya untuk Regional 3 Jawa Tengah dan DIY nomor handphone 081 126 00051. Mari silakan Anda bisa mensinkronkan mengenai keringanan kredit itu seperti apa dan bagaimana jalannya ya. Rian Hantu Laut, jujur saya lagi sakit Pak David Santosa, sakit karena dompet gak terisi, nanti diisi, jangan takut ya, enggak apa-apa, jangan takut. Dul gemit itu semua akibat ketakutan, akibat banyak berita penolakan jenazah, betul ya. Jadi kita jangan dibuat panik, kita jangan selalu berpikir yang jelek, kita selalu berpikir yang negatif, jangan ya, jangan. Jenazah yang akan mayat yang diakibatkan dari dari virus ini, dari COVID-19 ini, sebelum dimasukkan peti, dia akan sudah disemprot dulu. Kemudian kalau yang muslim ya nih, dikafanin juga, sudah disolatkan juga. Setelah dikafan dibungkus lagi dengan lapisan saya kurang tahu, kalau nggak satu ada 3 lapis. Dibungkus lapis pertama, disemprot lagi, dibungkus lagi, disemprot lagi, bungkus lagi, semprot lagi, tidak masukkan dalam peti, petinya pun disemprot semua luar dan dalam. Barulah ditutup, disemprot, kemudian dibawa ya. Jadi jangan takut, jangan berpikir yang jelek, nanti ada jenazah yang dikubur di sana kemudian menularkan, itu enggak ya. Sudah dibersihkan terlebih dahulu, sudah disemprot untuk desinfektannya supaya kuman-kumannya mati, bakterinya supaya tidak ada. Jadi sudah aman. Tolong kepada masyarakat, tolong jangan ditolak. Kasihan keluarganya. Ya, sekarang kalau di sini ditolak, di sana ditolak, terus bagaimana? Masa akan ditaruh di pinggir jalan? Kan jelas nggak mungkin toh. Ya, jadi tolong jangan ditolak. Biarkan petugas, dan yang menguburkan pun petugas rumah sakit yang menggunakan APD. Sebelum dia keluar dari rumah sakit sudah disemprot terlebih dahulu keseluruhannya. Jadi sudah aman. Sudah aman ya. Sudah aman. Janganlah kita tambah membuat sesuatu itu hal yang kecil kita besar-besarkan dan kita buat ketakutan tersendiri sehingga akhirnya seluruh dari elemen masyarakat jadi kacau, jadi saling tuduh, kemudian saling curiga. Ya, ada lagi kemarin katanya saya ketemu dengan teman, dia ada di salah satu minimarket ya. Kebetulan dia mungkin tenggorokannya gatel, terus dia batuk, semua langsung minggir, langsung curiga. Padahal dia hanya tenggorokan gatel sesaat itu saja. Tidak sakit dan tidak batuk berkelanjutan, hanya saat itu. Jadi ibaratnya seperti kayak kita daham ya. Orang sudah pada lari semua. Jangan. Ya, jangan. Dan ingat, pemerintah ini tidak melakukan lockdown total, ya. Cuman berhati-hatilah. Kita sudah bersyukur pemerintah Jokowi mengambil langkah yang sangat tepat menurut kami, yang menurut saya juga, menurut beberapa teman juga sangat tepat. Karena apa? Kalau sampai ditutup, lantas kita bagaimana aktivitas kita? Kita tidak bekerja. Kalau yang punya duit mungkin dia masih ada uang simpanan. Tapi kalau yang sehari bekerja hasilnya dimakan untuk sehari. Ya, kemarin saya mengatakan begitu diprotes. Memangnya pemerintah nggak punya duit? Punya duit. Sebagai contoh tadi ada
saya dengar di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat ada satu warga yang hari ini dia terima BLT 600.000 sesuai seperti apa yang diberitakan di salah satu surat kabar besar di Jawa Tengah. Tadi siang saya berkunjung ke rumah teman, di situ dibukakan surat kabar, Pak David ini apa benar ini 600.000? Saya katakan wah saya nggak ngerti. Ya berharap aja tidak dipotong sana potong sini sehingga bisa betul-betul diterima karena saat ini memang kondisinya itu adalah yang sangat dibutuhkan. Nggak lama dari itu saya terima kabar dari seorang teman saya yang mengatakan bahwa Pak tonggoku Pak, tetangga saya Pak, untuk BLT 600.000, dapat BLT 600.000 hari ini langsung cair. Kita bersyukur karena pemerintah sudah mengambil langkah yang cepat dan tepat menurut kita, menurut saya ya. Nah, mari kita dukung supaya semuanya berjalan dengan baik. Tetaplah menjalankan aktivitas dengan kehati-hatian sendiri. Jangan semua toko tutup, semua pabrik tutup, nanti karyawannya bagaimana? Usahakan, tapi diatur, ditata yang baik supaya bisa menghambat juga penyebaran virus itu. Jika ternyata ada salah satu karyawan yang merasa kurang enak, cepat-cepatlah langsung diperiksakan atau bagaimana. Kemudian di setiap pintu masuk, entah itu kantor atau itu rumah makan atau warung, sediakanlah tempat untuk cuci tangan dengan sabun cucinya, dengan sabun deterjennya atau sabun cuci tangan atau sabun batang lah. Yang penting pada saat tamu akan masuk atau karyawan akan masuk sudah disempurnakan, dicuci terlebih dahulu tangannya, dibersihkan dulu sehingga pada saat berinteraksi dengan orang yang lain tidak membawa kuman. Seperti itu harapannya. Karena kalau semua hanya ketakutan-ketakutan, semuanya ditutup, nanti kacau semua. Seperti yang terjadi di Italia tempo hari, salah satu kota di lockdown total, ternyata terjadinya berbondong-bondong semuanya mudik. Justru dari tadinya di pusat satu kota yang akan dianalisa, akan diobatin, jadi menyebar ke seluruh Italia. Yang akibatnya apa? Italia saat ini jumlah pasien positif COVID-19 yang meninggal paling banyak di dunia. Jumlah penduduk tidak melebihi penduduk dari Cina, tetapi jumlah kematian melebihi dari Cina. Karena apa? Ya karena itu pada saat diberitahu oleh pemerintah seperti ini, jangan berkumpul, jangan apa, dilarang untuk berkumpul, mereka tidak berkumpul, tapi mereka berkumpulnya di warung, di tempat-tempat makan. Setelah tempat-tempat makan dibatasi, mereka tidak berkumpul di situ. Ternyata mereka berkumpulnya di kafe, di bar dan segala macam. Jadi mereka tidak menaati anjuran pemerintah. Nah, untuk sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, Indonesia harus menang dari COVID-19. Indonesia harus bebas dari COVID-19. Indonesia harus bisa mengatasi dari COVID-19. Terima kasih kepada tim medis. Terima kasih kepada dokter, perawat, staf rumah sakit maupun balai-balai kesehatan yang digunakan, tempat-tempat yang digunakan untuk kesehatan maupun untuk isolasi, terlebih dahulu untuk pendatang-pendatang dari satu kota. Terima kasih Anda telah bekerja dengan maksimal. Kami akan tetap berdoa supaya Anda dilindungi, keluarga Anda juga dilindungi, kesejahteraan dari keluarga, kebahagiaan keluarga Anda tetap ada dalam lindungan Tuhan. Sehingga apa? Anda bisa menjalankan tugas Anda, tugas mulia Anda dengan baik, dan kami berharap semakin hari semakin banyak orang yang disembuhkan. Semakin hari berita yang muncul akan semakin banyak mengatakan kota A sudah bebas dari corona. Seperti kemarin Solo sudah bebas, kemudian hari ini saya juga dapat kabar Surabaya katanya juga sudah bebas, tempat lain juga sudah bebas, puji Tuhan. Semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin membaik, sehingga aktivitas kita di dalam kita menjalankan aktivitas sehari-hari akan kembali normal. Menyongsong puasa yang sebentar lagi akan kita masuki, tinggal beberapa hari lagi, dan kemudian hari besar umat muslim yaitu Hari Raya Idul Fitri yang sudah ada di depan mata.
Biarlah kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah beragama ini dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan karena kita diberi lindungan, kita diberikan keselamatan, dan kita diberikan kesejahteraan dan nikmat hidup di bumi Indonesia ini. Demikian teman-teman, sedikit dari saya, dan kiranya ini bisa memberikan pencerahan yang walaupun hanya sekelumit saja, tetapi bisa menambah dan bahkan mungkin bisa juga mengurangi penyebaran dari COVID-19. Selamat malam Pak Iwan Kurniawan dari Pemalang. Ya, terima kasih. Selamat malam Tan Lanfang dari Jogja. Romo, selamat malam Pak Setianto Set. Selamat malam semuanya. Mufid, selamat malam. Ya, Billy Osas. Ini anak saya ini, Billy Osas ini. Ya. Nah, teman-teman semuanya, itu yang tadi sudah saya beritakan. Mari kita bersama-sama bekerja sama, ya. Kita bersama-sama ikut andil, ambil bagian. Supaya apa? Supaya penyebaran ini tidak terus berlangsung. Supaya penyebaran ini berhenti. Ikuti anjuran-anjuran pemerintah, ya. Ikuti apa yang sudah pemerintah usahakan, ya. Jangan hanya modal protes sana protes sini, tetapi Anda tidak bisa memberikan solusinya. Dan janganlah menakut-nakuti satu dengan yang lainnya. Ya, gunakan masker pada saat Anda keluar. Masker ada banyak macam. Ya, ini kebetulan saya pegang yang ini. Ada juga sekarang sebetulnya masker kain sudah bisa juga bisa digunakan. Hanya sebaiknya masker kain yang Anda gunakan itu 4 jam dicuci. Ya. Nah, masker medis tolong jangan diborong. Biarkan masker medis itu nanti bagian dari tim medis, mereka lebih membutuhkan. Nah, kita jangan ikut-ikutan menghabiskan itu, ya. Gunakanlah itu semuanya supaya kita bisa sehat, bisa hidup nikmat. Indonesia jaya. Sianturi Swiss, selamat malam Pak David, selamat malam kembali Bapak. Gimana kabarnya? Melati, oke Trims Pak Chandra, tanda-tanda sakit seperti itu enggak ada, tapi habis perjalanan ke luar kota. Ibu Melati, Anda habis perjalanan ke luar kota, isolasi diri dulu. Ya, isolasi diri dulu, kemudian amati bagaimana, apakah ada perubahan-perubahan, apakah dirasa ada yang tidak enak, kurang enak. Jika memang ada seperti itu, segeralah periksa ke dokter, ya. Banyak minum air hangat, ya, kemudian kumur air garam itu lebih bagus, ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh, tetap sehat. Terima kasih atas edukasinya Pak. Salam untuk Sibernusa. Salam kembali. Ya, oke, sahabat-sahabatku, selamat malam. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dan sekali lagi, kepada ibu yang mengirimkan rekaman suara Anda kepada sahabat Anda sudah diteruskan kepada saya, dan hari ini saya menepati pada teman saya itu bahwa saya akan melakukan sosialisasi kembali. Saya akan sambil membacakan, memberitakan voice Anda. Hari ini sudah saya jalankan, dan saat ini perkenankanlah saya bersama keluarga saya dan juga keluarga besar LSM Berjaya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah berjuang, yang telah meluangkan waktu, meluangkan tenaga, bahkan Anda meninggalkan keluarga Anda. Anda telah berjuang di garda terdepan untuk menolong pasien, untuk mengobati pasien, dan untuk membuat Indonesia cepat pulih. Terima kasih saya sampaikan. Salam semuanya, selamat malam NKRI, harga mati.